Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait dengan pengelolaan dan pengendalian pemasaran. Baik, jadi sebelum kami menjelaskan materi, di sini perkenalkan anggota tim dari kelompok 5. Yang pertama ada Afra Adinda dengan NIM 144221083, ada Zaki Bratasena dengan NIM 144221086, ada Salma Safitri Iskandar dengan NIM 144221090, ada Uki Syamiah dengan NIM 144221092, dan ada Muhammad Kafi Rofit Al-Haki dengan NIM 144221093. Jadi materi yang pertama ialah pemasaran modern berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama yaitu keadilan dan keterbukaan, yang mana pemasaran syariah itu menekankan pentingnya keadilan dan keterbukaan dalam segala aspek bisnis. Ini termasuk kesetaraan dan dalam penawaran produk dan layanan kepada semua pelanggan tanpa diskriminasi, serta keterbukaan dalam proses bisnis dan komunikasi dengan konsumen. Yang kedua yaitu kualitas dan kejujuran. Produk atau layanan yang dipasarkan harus memiliki kualitas yang tinggi sesuai dengan standar syariah. Kejujuran dalam menyampaikan informasi tentang produk, termasuk manfaatnya dan resiko yang mungkin terkait, sangat penting dalam pemasaran syariah. Yang ketiga ialah berbasis nilai. Pemasaran modern berdasarkan prinsip syariah menekankan pada penekanan nilai-nilai yang konsisten dengan ajaran Islam. Ini bisa mencakup aspek-aspek seperti tanggung jawab sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Yang keempat, etika dalam promosi. Pemasaran yang berbasis syariah itu menekankan penggunaan promosi yang etis. Hal ini melibatkan penggunaan metode promosi yang tidak menyesatkan atau menipu, serta menghindari konten yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang kelima ialah transparansi dan keterbukaan. Pemasaran harus transparan dalam setiap tahapan, mulai dari harga produk hingga informasi mengenai proses produksi. Ini membantu konsumen untuk membuat keputusan yang cerdas dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang keenam ialah pelayanan pelanggan yang baik. Fokus pada kepuasan pelanggan merupakan aspek penting dalam pemasaran syariah. Pelayanan yang baik, responsif, dan mengutamakan kebutuhan pelanggan merupakan strategi yang sangat ditekankan. Yang ketujuh ialah kepatuhan terhadap hukum syariah. Seluruh aspek pemasaran harus patuh pada hukum syariah, termasuk dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi pemasaran. Internal marketing berdasarkan prinsip syariah. 1. Pendidikan dan pelatihan berbasis syariah. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan tentang nilai-nilai etis dalam Islam, termasuk bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pekerjaan sehari-hari. Hal ini dapat melibatkan pemahaman tentang etika bisnis Islam, tanggung jawab sosial, dan bagaimana memperlakukan pelanggan serta rekan kerja dengan adil dan baik. Yang kedua, keadilan dan keseimbangan kerja. Mendorong keadilan dalam lingkungan kerja dengan menghindari diskriminasi dan memberikan perlakuan yang sama kepada semua karyawan. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi juga harus diperhatikan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dan yang ketiga, ada komunikasi yang terbuka dan jujur. Mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur antara manajemen dan karyawan. Memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menyampaikan pendapat mereka dan mendengarkan masukan mereka dengan hormat merupakan bagian penting dari internal marketing yang berbasis prinsip syariah. Yang keempat, pemberdayaan karyawan. Memberikan karyawan kesempatan untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan pekerjaan mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap pekerjaan, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan keterlibatan yang ditekankan dalam Islam. Yang kelima, kesejahteraan karyawan. Memastikan kesejahteraan karyawan baik dari segi fisik maupun psikologis. Hal ini melibatkan memberikan lingkungan kerja yang aman, kesehatan, fasilitas yang sesuai, serta perhatian terhadap keseimbangan kehidupan kerja yang sehat. Yang keenam, ada kesetiaan terhadap nilai-nilai syariah, yaitu mendorong karyawan yang untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam segala aspek pekerjaan mereka. Hal ini termasuk integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial yang diintegrasikan ke dalam perilaku kerja sehari-hari. Yang terakhir, ada pemahaman tentang tujuan organisasi yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu memastikan bahwa semua karyawan memahami visi, misi, dan tujuan organisasi yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Hal ini membantu dalam menciptakan kesatuan tujuan yang didasarkan pada prinsip-prinsip etis. Fungsi sosial serta dampak bagi konsumen dan masyarakat sekitar.
Pengendalian dan pengelolaan pemasaran memiliki fungsi sosial sebagai peningkatan kebutuhan dan preferensi konsumen, pengembangan produk dan layanan yang sesuai, serta pengelolaan harga dan pelayanan yang adil dan sesuai dengan kondisi pasar. Lalu, dampak dari pengendalian dan pengelolaan pemasaran adalah peningkatan kualitas produk dan layanan, peningkatan kepuasan konsumen, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Evaluasi dan pengendalian. Evaluasi adalah suatu penilaian dalam perusahaan di mana dapat juga diartikan sebagai proses pengukuran strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan pengendalian pemasaran dilakukan dengan mengamati, memonitori, mengecek, dan membandingkan kinerja pemasaran dengan strategi-strategi pemasaran yang telah kita buat sebelumnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.